Tak contoh meneh. Iku kowe nek ora paham banget kan. Kowe salat zuhur dengan sadar 1 rakaat rukuk 2 itu sah apa enggak? Loh, rukuk 2 kali kan. Di rakaat tula kowe rukuk 2 kali sah enggak? Menambahkan 1 rukun rukuk. Enggak sah. Salat itu batal dengan menambahi 1 rukun. Jadi kan rukuk 2 kali, salat zuhur. Sah enggak? Enggak sah. Nambahi sujud 3 kali. Enggak sah. Karena termasuk salat itu batal dengan menambahkan 1 rukun. Yang amdan sengaja. Sekarang saya tanya, sholat mayit itu modelnya di sini takbirnya berapa kali? 4. Wes yakin? Wes tak takoki mesti jawab, wes keliru lah, kowe cah murid ta, masih brengoten kan murid. Takbir 4 rakaat itu rukun apa sunat? Rukun ning bab sholat jenazah takbir 4 rakaat itu. Jika dijelaskan sholat jenazah itu rukunnya 4, yaitu takbir 4 kali, yang setelah pertama baca Fatihah, setelah kedua baca sholawat, setelah ketiga doa, setelah keempat sebenarnya salam. Tapi kayak Indonesia doa yang kayak jadi momennya. Sebenarnya di Mekah di mana-mana setelah takbir keempat itu langsung apa orang yang tahu haji ya, takbir keempat yang tahu umroh. Ane Mekah langsung salam atau ibu dungu. Langsung salam. Saya datang Indonesia. Dungu. Jadi dungannya berbeda nanti. Sudah sampean yakin kalau 4 tadi rukun? Tak latih oke. Kemudian ada orang yang sholat takbir sampai 5 kali atau 6 kali, batal enggak dalam sholat jenazah? Enggak jawab. Rata-rata ulama mengatakan tidak batal karena Allahu Akbar mujarradu dzikri. Iso wae dekne nambah akbar niat rukun tapi mujarradu dzikri. Wong zikir kok ora oleh. Tapi ada ulama mengatakan dalam konteks sholat jenazah takbir itu sudah rukun, sehingga kalau nambah itu ya batal, berarti nambahi. Lalu jenis pendapat ini yang mirip bener mirip. Lah wong awam-awam koyo kowe ora dadi dhuwit kok geger, wah iku elek meneh. Elek wong ya kowe iku, anggere menyangkut dhuwit ngono ae kok geger. Mergo ora dadi dhuwit. Walek meneh rokok, omongan lu mari rokok. Nah seperti terus tak bedheki meneh misalnya. Gak jawab ya. Dan kowe ora terlalu dadi ekstremis. Kowe salat maghrib atau salat isya atau salat apa saja. Aku kan sering salat maghrib teng mriki makmum Mustofa. Setelah Mustofa salam pertama, yang menjadi rukun salat itu salam pertama apa kedua? Enggak jawab saja. Pertama. Terus Mustafa jenggot ini Mustafa. Tapi jenggot itu sunat atau muni jenggot bengenyak bengelem raro. Ya Mustafa kan sering jadi imam. Nah, Mustafa wis salam. Wis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngene apa wabarakatuh? Itu biasanya warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Mustafa salam. Ketika Mustafa salam itu statusnya dia keluar dari sholat apa masih sholat? Tidak jawab terus. Keluar dari sholat. Itu ada ulama mengatakan kalau makmumnya kesuwen duduk karena menunggu Mustafa salam kedua, kemudian nak kesuwen rodok banget, maka sholatnya makmum batal. Karena dia menggantungkan sholat sama orang yang sudah tidak sholat. Masuk akal orang? Nah, ini cerita saja. Pendapat itu masuk akal enggak? Masuk akal. Bagaimana mungkin orang yang masih sholat menggantungkan hubungan sholat sama orang yang sekarang sudah ada sholat. Tapi makmum Mustafa, lah saya kira sudah sholat loh, gua makmumi. Aneh enggak makmum orang sama orang yang sudah ada sholat? Aneh enggak? Aneh. Kira orang aneh mereka kira iso ngaji. Lah ya selama ini nganggep gak aneh, mereka kira iso ngaji. Coba saya ini bar ngaji iki kok terus ngerasa aneh. Bar ngaji iki lho kok gitu kok. Nah eling tapi ya. Setelah imam salam itu dia masih sholat enggak? Enggak. Terus kowe ngenteni apa jajal pertanyaan? Kok ngenteni reaksi ini Mustafa? Kamu wis ora imam kok mbok enteni. Berarti kamu mentaklukkan sholat sama orang yang sudah tidak sholat. Maka dianggap batal. Ada ulama mengatakan enggak batal. Piye-piye salam kedua itu min mutammimati sholat, termasuk penyempurna sholat. Di mana-mana ngenteni tambah sempurna itu ora batal. Yang ini pendapat khilaf sing babak, kira-kira satu-satu. Padha mutune. Sing ra mutu mau ngono kok dibahas, sing ra dadi dhuwit. Lah iku sing elek.
Makanya saya termasuk orang yang seringnya kalau imam sudah salam pertama langsung ngadeg. Tapi sing loro ya sing ra setuju ya banyak. Karena secara etika umumnya yang ngenteni bar salam kedua. Jika di pondok saya, di pondok sarang itu separuh nak imam salam langsung ngadeg, separuh ngenteni. Berarti separuh berakhlak, separuh berfikih. Jadi separuh berakhlak, separuh berfikih. Artinya berfikih wong imam wis keluar dari sholat, saya harus secepatnya mandiri. Enggak boleh saya menggantungkan sholat sama orang yang sudah tidak sholat. Makanya saya katakan separuh berfikih, separuh beretika, berakhlak. Nah yang seperti ini kok pede mbahmu, wong padha kaya iya. Ini mas, nah yang seperti ini tuh kok terus khilaf pede mbahmu, wong ora mesti bener ora mesti salah kok pede. Kaya perang zaman akhir, kowe kok pede iki. Misalnya kowe gubeting partai tertentu zaman akhir, kok iso gedeng iki. Kok penggane anakno dangdutan. Masamu sing delok partai iku tok. Iya kan? Misalnya partai tertentu pengajian terus. Wah, apik partai iki senengane anak pengajian. Partai sing mbok musuhi iki nek pas pengajian yo teko. Wong sing nekani pengajian pas dangdutan yo teko. Wong majmuk Indonesia itu. Paham? Ora iso zaman akhir ngecap-ngecap ora iso karena potensinya sama. Makanya masyhur ya dalam guyonan orang-orang sufi itu masyhur. Syakik Al-Balkhi itu murid yang cerdas. Dia orang kaya raya. Singkat cerita dia itu pedagang sukses. Ketika di tengah padang pasir ketemu ada burung, itu patah sayapnya satu. Patah sayapnya satu, patah kakinya satu. Terus burung yang sudah lemah ini ada beberapa burung yang menangkap belalang, kemudian dikasihkan sama burung yang cacat. Singkat cerita yang cacat tadi tetap bisa makan. Si Syakik Al-Balkhi terpunya kesimpulan kalau gunaan yang menjadi pedagang kaya ternyata orang lemah pun tetap dapat rezeki. Buktinya burung tadi tetap mendapat rezeki meskipun patah sayapnya. Sebelah rezeki yono. Dia terus memutuskan mau jadi orang sufi, tidak pedagang lagi. Padahal dulu ketika dia jadi pedagang sukses, dia donaturnya pondoknya Ibrahim bin Adham. Donaturnya pondoknya Ibrahim bin Adham. Terkenal itu Ibrahim bin Adham. Benar roh itu banget. Itu tokoh sufi terkenalnya Ibrahim bin Adham. Setelah matur ya guru, saya memutuskan jadi orang sufi. Gak ada gunanya saya nyari uang banyak. Ternyata yang makhluk yang lemah pun dapat rezeki. Saya iktibar. Mana iktibar itu ngambil kesimpulan dari kejadian ini betapa orang makhluk yang nggak bisa ikhtiar pun bisa dapat apa? Gurunya diguyu-guyu. Dia gue iktibar be manuk sing dikai mangan. Gue jempor lah iso mangan. Dia ya guru. Goblok-goblok bocah kok. 5 adalah tak tabiru anta bil mut'im. Maksudnya kenapa kamu ngidolakan yang dikasih makan? Kok orang idolakno sing memberi makan? Ngaji le dong aliyadul ulya khairu min hadis. Iktibar kok ambek sing dikai. Susah apa sih iktibar mbek sing ngekei? Mestine kowe iku hebat sing ngekei. Bersosial tinggi. Aku apa niru sing tukang ngekei. Ini kan contoh. Ada orang yang cara berpikir niru sing dikai. Jadilah makhluk-makhluk pasen. Paham ya? Tapi cari bro, lah opo kowe kok itibar mbek sing dikai mangan. Lah padha-padha itibar atuk sing manuk ngekeki mangan. Wong Nabi dawuh al yadul ulya khairun al yadis sufla sing ngekeki luwih mulya timbang sing dikai. Semenjak itu tobat anta ustadi hakon jenengan dan guru kula tenan. Jadi wong kadang itibar salah alamat. Kowe mau kowe makmum amen ngenteni imam sabar bare. Padahal imam wis bar. Mbok enteni apane wis ora imam. Tapi ndek orang salam kedua sebagai salam penyempurna ya pantes dinteni wong piye urung sempurna. Nah, khilaf-khilaf di zaman akhir itu mirip-mirip seperti ini. Maka kita tidak boleh terlalu percaya nopo. Ya, apalagi ngambil sikap nopo itu zaman Nabi jihad itu kafe ekstrim. Sampai narasi rawani mati disebut munafik. Tengah-tengah perang kok mulai disebut munafik. Mergo bela Nabi jelas bener, jelas hakik, musuhnya jelas. Nah, itu pembeda antara jihad zaman Nabi dan zaman sekarang. Misalnya kados kula, kadang mbek mubalek iki ora cocok. Wong kok pidato, ngapain nerangno hukum kok nganggo podium teh akeh nganggo MC.
Apa pernah Nabi pidato apa ngaji Abu Hurairah ngomong nama itu hasanat ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Mungkin nggak ada acara ngaji zaman Nabi seperti itu? Tidak jawab. Tidak mungkin. Tapi kayak gedeng sing gawa siar Islam yang mubalik. Sing gawa rame ini dunia yang fasik dia Islam butuh siar. Butuh rame-rame mana sih? Ya sudah kita terima. Tapi coba cocokin, apa cocokin? Lewat ngapain terang no saya terang mesti bener kok podium, sound system. MC macam-macam. Dan nak jawab nanti di ngono ora efektif. Jadi misalnya diceritain, di sana ada aliran sesat. Bikinkan saya podium, siapkan MC, salam template, nanti saya ke sana pidato. Kira-kira menyelesaikan masalah enggak? Enggak ya. Tapi kayak gede balik itu song sing gowo siare Islam. Dukung yang geblek. Ya terus dia kesulitan dia biasa. Nah sing payu ben payu kok agak payu dhewe. Ya sing biasa wae ora usah disikapi karena tidak jelas. Dan saya mohon sekali zaman akhir itu perkhilafan itu seperti itu. Ra'yun aswa bin yahtamilul khata' wa ra'yun qata'un yahtamilul shawab. Jadi pendapat saya taruhan dasarnya benar tapi mungkin salah. Tapi pendapat kamu salah tapi ya mungkin. Itu khilaf zaman Nabi. Nabi mesti bener, wong kafir mesti salah. Itu eling-eling. Artinya ayat-ayat seperti ini yang mengkritik lari dari perang, yang mengkritik pecundang enggak berani perang, itu dalam konteks jihad sing dibela iku mesti hak, musuhe mesti batil, atau mesti salah. Eling-eling. Jadi konteksnya pasti seperti itu. Paham ya? Orang berdasar ayat iki terus kowe perang. Merang itu apa? Kabeh yo Islam, kabeh yo salat. Kabeh sedulur. Antara Gus Ipul kabeh sedulur, kabeh makmur. Tapi yo mboten slogan kampanye mboten. Intinya pokoknya kalau suwun sangat ya ayat-ayat yang tentang tegas kita itu ayat-ayat yang konteksnya kita mesti benar, musuh kita mesti salah. Paham ini wapas nak salah paham.